Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rizkania Ilah, NIM 1118-0162-000043 dari Pendidikan Kimia 6 nih. Di sini kita akan membahas materi mengenai persamaan dan penyetaraan reaksi kimia. Video ini disusun untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kapasitas Selekta 2 yang diampu oleh dosen Bapak Tony Veronica MPD. Nah, sebelum kita membahas materi mengenai persamaan dan penyetaraan reaksi kimia, kita perhatikan simbol-simbol ini lebih besar daripada tulisannya karena untuk memudahkan kita dalam memahami dan mengingat apa makna dari simbol ini. Nah, bisa dibayangkan kalau di jalan raya tidak pakai simbol, yaitu hanya tulisan saja. Bisa dibayangkan kalau nanti tulisan tersebut bakal memakan banyak tempat dan juga sulit untuk kita dalam mengingat dan memahaminya. Apa hubungannya simbol-simbol tersebut dengan materi persamaan dan penyetaraan reaksi kimia? Nanti kita akan pelajari pada slide selanjutnya. Selanjutnya, apa sih pentingnya mempelajari persamaan dan penyetaraan reaksi kimia? Contohnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, materi persamaan dan penyetaraan reaksi kimia ini bukanlah materi yang abstrak atau materi yang tidak ada gunanya dalam kehidupan. Justru ada gunanya. Dalam tubuh kita, banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang sangat kompleks dan berjalan secara setara. Bisa dibayangkan kalau reaksi kimia tersebut berjalan tidak secara setara atau secara seimbang, maka akan membuat tubuh kita sakit. Nah, gambar tersebut adalah ilustrasi apabila reaksi kimia dalam tubuh kita berjalan secara tidak seimbang atau tidak setara. Nah, makanya kita perlu banyak-banyak bersyukur diberi nikmat sehat karena reaksi kimia yang terdapat dalam tubuh kita berjalan secara setara. Persamaan reaksi kimia adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara zat-zat kimia yang terjadi sebelum dan sesudah reaksi. Penyetaraan reaksi kimia dilakukan untuk agar persamaan reaksi kimia berlangsung sesuai hukum kekekalan zat, yaitu jumlah atom yang sejenis pada reaktan dan produk selalu sama. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat persamaan reaksi kimia. Yang pertama, zat-zat ditulis dengan rumus kimia pada reaktan dan produk, koefisien, angka, atau wujud zat. Maksudnya, zat yang ditulis pada rumus kimia, misalkan kita akan mereaksikan natrium klorida dengan sesuatu. Nah, natrium klorida tersebut ditulis dengan menggunakan rumus kimia yaitu NaCl. Terus koefisien ini berhubungan dengan penyetaraan reaksi kimia. Angka atau wujud zat ini biasa disebut dengan fasa. Fasa ini ada dalam keadaan solid atau padat, liquid atau cairan, aqueous yang berarti larutan, dan gas. Selanjutnya yang kedua yaitu zat-zat yang terlibat dalam reaksi harus setara. Ini ada kaitannya dengan materi penyetaraan reaksi kimia. Selanjutnya, reaktan dan produk harus dipisah dengan tanda panah. Nanti kita lihat contohnya pada slide selanjutnya. Nah, contoh dari persamaan reaksi kimia ini. Nah, natrium hidroksida dengan asam klorida direaksikan menghasilkan natrium klorida dan dihidrogen monoksida. Nah, seperti yang dibilang pada penjelasan pertama tadi mengenai simbol, akan memakan banyak tempat jika persamaan reaksi kimia ini hanya ditulis dengan menggunakan nama senyawanya langsung, bukan dengan menggunakan struktur atau rumus kimianya. Nah, akan lebih singkat jika dituliskan menjadi NaOH ditambah HCl menjadi NaCl dan H2O. Atau jika ditulis fasanya menjadi seperti pada slide berikut. Selanjutnya, penyetaraan reaksi kimia. Sebelum melakukan penyetaraan reaksi kimia, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tulis persamaan reaksi yang belum setara dalam bentuk rumus kimianya. Yang kedua, tentukan koefisien zat pada reaktan dan produk. Yang ketiga, setarakan reaksi dengan mengatur koefisien reaktan dan produk. Nah, setelah mempelajari beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis persamaan reaksi kimia dan penyetaraan reaksi kimia, langsung aja yuk kita latihan soal agar kita lebih paham mengenai materi ini. Untuk penjelasan mengenai penyetaraan reaksi kimia dengan cara pertama, saya menggunakan situs Colorado. Di sini kalian bisa belajar sambil bermain untuk menyetarakan suatu reaksi kimia. Nah, langsung yang pertama kita lihat pada laman ini ada pembentukan gas amonia dari atom nitrogen dan juga atom hidrogen. Cara pertama ini menggunakan prinsip bahwa kita mencocokkan berapa koefisien yang pas agar atom pada reaktan dan produk berjumlah sama. Nah, yang pertama ada gas nitrogen, di sebelah kiri ada 2, sedangkan di sebelah kanan masih ada 1. Maka kita ubah koefisiennya menjadi 2. Nah, karena di situs ini 1 itu dilakukan atau diberlakukan dan 0 tidak berlaku, maka kita tulis di sini koefisiennya menjadi 1. Maka jumlah atom di sebelah kiri ada 2, sedangkan di kanan ada 2. Selanjutnya ada jumlah atom hidrogen di sebelah kiri masih ada 2, sedangkan di kanan sudah ada 6. Berarti kita ubah koefisien atom hidrogen ini menjadi 3 agar jumlahnya menjadi 6. 1, 2, 3. Nah,
Dengan menggunakan pet colorado ini, kalian bisa mengukur kemampuan kalian agar situs ini menilai secara otomatis kalian benar atau salah. Di pet colorado ini juga kalian bisa melihat ilustrasi dari molimod dalam pembentukan suatu senyawa atau reaksi kimia lainnya. Misalkan di sini atom nitrogen diilustrasikan dengan molimod seperti ini. Kita lihat atom nitrogen di sebelah kiri jumlahnya ada 2, sedangkan di kanan juga ada 2, berarti atom nitrogen sudah setara. Sedangkan pada atom hidrogen di sebelah kiri berjumlah 6 dan di sebelah kanan berjumlah 6. Berarti atom hidrogen sudah setara, semuanya sudah setara, berarti reaksi tersebut sudah setara. Nah, ada lagi cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pemisalan. Jadi, di cara yang kedua ini, kita dapat menggunakan pemisalan dari masing-masing senyawa dalam reaktan dan produk. Nah, kita lihat dulu. Yang di sini misalkan kita jadi A, selanjutnya di sini jadi B, selanjutnya C, D, dan E. Apa sih gunanya pemisalan ini? Nanti pemisalan ini akan menghasilkan angka yang kemudian akan menjadi koefisien dari masing-masing senyawa dari reaktan dan produk. Selanjutnya, kita tulis nama-nama atom dari setiap senyawa pada reaktan dan produk. Yang pertama ada atom natrium. Atom natrium ini ada di posisi mana aja? Ada di posisi A. Berarti kita tulis, indeksnya juga kita ikut sertakan, berarti menjadi 2A. Sedangkan di sini, Na itu hanya 1, berarti 2A sama dengan C. Selanjutnya, atom Si. Atom Si terletak di mana saja sih? Atom Si terletak di koefisien A, maaf, di pemisalan A dan juga pemisalan D. Berarti kita tulis A sama dengan D. Selanjutnya ada apa lagi? Ada O. O itu terletak di mana aja? O itu terletak di A, berarti kita tulis 3A. Terus terletak di mana lagi? Ada di E, berarti kita tulis 3A sama dengan E. Nah, selanjutnya ada atom H. Atom H ini ada di mana lagi? Atom H ada di B dan juga E. Berarti menjadi B sama dengan 2E. Selanjutnya ada, yang terakhir ada atom F. Nah, berhubung F ini ada pada 2 senyawa di produk, berarti nanti kita tuliskan begini. B sama dengan, yang pertama ada di C, berarti C ditambah 4D. C ditambah 4D. Nah, kita mulai yang pemisalan pertama. Pemisalan pertama kita mulai dari angka, dari huruf A. Misalkan A sama dengan 1, maka D-nya juga pasti sama dengan 1. Nah, persamaan pertama sudah selesai. Jadi kita checklist agar tidak lupa. Selanjutnya ada di ini. Kita beralih ke persamaan ini. Kita setarakan. Kita cari permisalannya. 2A sama dengan C. Berarti A-nya tadi berapa? 2. Maaf, A-nya tadi 1, berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Berarti nilai C sama dengan 2. Dapat kita yang ini. Selanjutnya apa lagi? Yang ini. Kita cari berapa angka dari E. 3A sama dengan E. Nah, berarti tadi A berapa? 1. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3. E, 3 sama dengan E. Berarti nilai E sama dengan 3. Selanjutnya ada B. Kita mencari nilai B. Gimana? B sama dengan 2E. Berarti E-nya berapa tadi? 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti nilai B sama dengan 6. Selanjutnya yang terakhir, B sama dengan C ditambah 4D. Nah, kita dapatkan, tadi C-nya berapa? C-nya 2. B-nya berapa? B-nya 6. Maaf, B-nya 6. Berarti C-nya berapa tadi? C-nya dapat 2. D-nya belum kita dapatkan. Nah, kita bermain di tukar ruas, pindah ruas. Berarti kita lanjutkan ke sini. 6 kurangi 2 sama dengan 4. Sama dengan 4D. Berarti ketemu D-nya sama dengan 1. Nah, setelah dari masing-masing huruf ini didapatkan, maka kita tulis angka-angka yang didapatkan ini menjadi koefisien dari setiap senyawa pada reaktan dan produk. Kita tulis dengan warna yang berbeda ya, misalkan pakai warna biru. Nah, yang A dapatnya berapa? Yang A tadi dapatnya 1. Dapatnya 1 berarti tidak usah ditulis. Yang B berapa? Dapatnya 6. Berarti kita tulis di sini 6. Nah, kita tulis di sini 6. Terus yang C kita dapat berapa? Dapat 2. Selanjutnya yang D dapatnya berapa? Dapatnya 1, tidak usah ditulis. Sedangkan yang E dapatnya 3. Berarti kita tulis 3. Jadi persamaan reaksi kimianya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan angka-angka tersebut, maka kita cek ulang apakah
jumlah atom dari tiap-tiap senyawa pada reaktan dan produk jumlahnya sama. Yang pertama ada Na. Na di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 2, berarti setara. Terus yang Si di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan juga ada 1, berarti setara. O di sebelah kiri ada 3, di kanan juga ada 3, berarti setara. Di sebelah kiri ada 6 atom hidrogen, yang di sebelah kanan ada 6, berarti setara. Yang di sebelah kiri ada 6 atom F, yang di sebelah kanan juga ada 2 tambah 4, berarti hasilnya 6, berarti setara. Berarti reaksi ini sudah dinyatakan setara. Nah, sekian penjelasan materi mengenai persamaan dan penyetaraan reaksi kimia dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.